Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talamin? Ya, insyaallah semua dalam keadaan baik ya. Baik. Kita mulai, kita buka pelajaran kita dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Anak-anak semua, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah hingga pada pagi hari ini, pada hari ini Rabu tanggal 24 Februari 2021, kita semua masih Allah berikan kepada kita semua nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat akal, sehingga dengan nikmat itu semua pada hari ini kita kembali bisa melaksanakan aktivitas rutinitas seperti biasa, dimulai dari hari Senin sampai dengan insyaallah Jumat nanti belajar daring ya. Mudah-mudahan situasi yang saat ini sedang kita sama-sama alami tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Salawat dan salam dicurahkan Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua pengikutnya hidayah yaumil qiyamah. Baik. Tidak bosan dalam kesempatan video kali ini pelajaran PAI kelas 4. Abi ingin bertanya kepada kalian bagaimana dengan sholat subuhnya pada hari ini. Sudah sholat subuh semua ya? Ya, insyaallah semua sudah sholat subuh. Tapi ingat yang belum ya, setelah menyimak video ini laksanakan sholat subuh sebagai bentuk rasa syukur atas segala pemberian Allah. Kita sebagai hambanya tidak bisa membalas Allah dengan berupa uang, tidak bisa membalas Allah dengan makanan, karena memang kita yang diberikan oleh Allah ya. Rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas semua anugerah yang Allah berikan, atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hingga hari ini adalah dengan cara melaksanakan sholat. Sholat bagi hamba merupakan perwujudan rasa syukur ya, rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala nikmat, atas segala rasa yang dirasakan di kita hingga pada hari ini. Anak-anak semua, hari ini kita masuk pelajaran ke-10, bersuci dari hadas. Silakan dibuka halaman 101 ya. Bersuci dari hadas. Hadas, tahu nggak sih? Ada yang tahu tidak sih apa itu hadas? Hadas artinya keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak sah atau dilarang untuk melakukan ibadah tertentu ya. Jadi hadas itu adalah keadaan tidak suci ya, keadaan tidak bersih pada diri seorang muslim atau muslimah yang menyebabkan ia tidak sah atau dilarang untuk melakukan ibadah tertentu ya. Di antara ibadah yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang muslim ketika dia punya hadas adalah pertama ibadah tawaf ya. Kalau dia punya hadas, ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah ya, kemudian ibadah sholat, kemudian menyentuh Quran dan lainnya ya. Kemudian hadas ini terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar ya. Ingat, hadas terbagi menjadi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang berwudu jika ingin melakukan tawaf, jika ingin melakukan sholat, jika ingin membaca, artinya menyentuh Al-Quran. Pahami? Jadi hadas kecil adalah keadaan tidak suci seseorang ya, yang diwajibkannya seseorang itu berwudu. Keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang berwudu jika orang tadi ingin tawaf, ingin sholat, ingin menyentuh Quran, maka dia harus suci dari hadas kecil ya. Cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan berwudu atau tayamum. Jadi untuk menghilangkan hadas kecil itu dengan cara berwudu atau tayamum. Tayamum dilakukan apabila ada beberapa kriteria yang dia boleh melakukan tayamum. Baik.
Di antara hal-hal yang menyebabkan hadas kecil yang membatalkan wudu. Jadi hadas kecil itu ya yang bisa membatalkan wudu. Ya. Kemudian yang juga dengan sebabnya tadi dia terhalang untuk bisa melakukan ibadah. Yang pertama, hadas adanya sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul, ya. Dubur tempat buang air besar, kubul tempat buang air kecil, seperti kencing, berak dan seumpamanya yang kalau keluar dari dua jalan pengeluaran tadi maka dia bisa dikatakan hadas kecil, ya. Jadi kamu antum semua kalau buang air kecil harus cebok, ya, gitu. Nah, ketika buang buang air kecil atau buang air besar BAB itu disebut dengan hadas kecil, ya. Dan kalau tidak mau melakukan ibadah ya nggak usah berwudu. Tapi ketika kamu mau beribadah, mau sholat, pegang Quran, nah aktivitas tadi setelah buang air kecil atau setelah buang air besar, maka kalian harus berwudu. Kedua, hilang akal. Hilang akal ini penyebabnya banyak, karena tidur, karena epilepsi, mabuk atau gila. Kalau itu terjadi, maka otomatis dia punya hadas kecil, ya. Kemudian ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahram yang sudah dewasa, ya. Jadi bukan mahram. Mahram itu adalah orang yang haram dinikah, ya. Jadi nggak boleh kalau mahram itu dinikahi, baik yang perempuan minta dinikahi laki-laki atau yang laki-laki ingin menikahi perempuan yang masih mahram. Mahram itu hubungan sedarah, senasab, sepersusuan, ya. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau bukan mahram maka batal wudunya, ya. Gitu. Kemudian yang terakhir, menyentuh atau memegang kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa penghalang. Jadi ini telapak tangan nih, ya, pegang kemaluan, pegang dubur tempat pengeluaran BAB dengan telapak tangan, maka dia dikatakan berhadas kecil. Kalau punya wudu maka batal wudunya, gitu. Yang disentuh itu kubul atau dubur sendiri atau orang lain. Umpama nih, kan kalau megang kemaluan batal, atau nyuruh temen, tolong dong garukin, sama aja, ya. Temennya tadi bukan megang punya kemaluan sendiri ya batal, kalian yang digarukin temennya juga batal, itu nggak boleh, ya. Kubul atau dubur orang dewasa ataupun anak kecil, ya. Jadi ini disebut dengan hadas kecil, ya. Hadas kecil tuh ya, buang BAB, buang air kecil, kentut, itu disebut dengan hadas kecil. Kalau umpama terhalang untuk melakukan berwudu dengan air, hadas kecil tadi bisa diganti dengan tayamum. Lanjut yang kedua, hadas besar. Jadi tadi kita sudah bahas hadas yang pertama hadas kecil, yang kedua sekarang hadas besar. Apa sih itu hadas besar? Ya, keadaan tidak suci seseorang yang mewajibkan seseorang itu mandi janabah jika ingin melakukan ibadah, sholat, tawaf, membaca Al-Quran dan lainnya. Jadi sebabnya jenabah, ya, dalam keadaan jenabah, bukan dalam keadaan seperti hadas kecil, ya. Maka kalau hadas kecil itu, hadas besar itu keadaan tidak suci yang mewajibkan mandi, ya. Kalau yang tadi hadas kecil mewajibkan berwudu atau tayamum. Kalau ada hadas besar maka dia wajib mandi. Ya, cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi janabah atau mandi wajib, ya, atau bertayamum jika tidak ada air, ya. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu junub maka mandilah, ya. Di antara hal yang menyebabkan hadas berat adalah sebagai berikut. Satu, meninggal dunia. Nah, orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan hadas besar, kecuali orang yang mati syahid, ya, maka dia wajib dimandikan. Fardu kifayah hukumnya untuk memandikannya, ya, orang yang mayit, ya, orang meninggal itu.
Yang kedua haid. Ya, perempuan yang haid itu dalam keadaan hadas besar. Ketika dia selesai haid maka dia wajib mandi. Ya. Kemudian 3 nifas. Nifas itu darah yang keluar dari seorang ibu setelah melahirkan. Maka setelah melahirkan bersih, keluar darah nifas, bersih, kemudian dia mandi nifas atau mandi junub. Baik, itu saja paparan kita, Abi, tentang pelajaran kita di pelajaran ke-10, bersuci dari hadas, ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dari apa yang Abi sampaikan ini, coba kalian sebutkan kembali melalui voice note sebagai tugasnya, menyebutkan pengertian hadas kecil, kemudian hal-hal yang menyebabkan atau disebut bisa menjadi hadas kecil, ya. Kemudian yang kedua, apa itu hadas besar dan apa saja yang menyebabkan dia dikatakan hadas besar. Pengertian-pengertian tadi. Nah, pengertian hadas kecil, hadas besar, kemudian pengertian hadas secara umum tadi sudah disampaikan. 3 poin ini Abi ingin sampaikan dengan teliti, dengan seksama. Jangan terburu-buru, ya. Baik, kalian sudah kelas 4. Abi yakin kalian bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, ya. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada pelajaran selanjutnya, ya, di waktu yang lain. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.